Sebelumnya, apa sih perbedaan antara peserta didik dengan anak didik? Tentunya sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena antara peserta didik dengan anak didik itu cakupannya berbeda sekali. Yang mana peserta didik cakupannya lebih luas dibandingkan dengan anak didik. Karena anak didik itu cakupannya hanya orang-orang yang berusia kanak-kanak, sedangkan peserta didik cakupannya baik dari anak-anak, orang dewasa maupun orang yang sudah lanjut usia. Karena peserta didik itu adalah orang-orang yang sedang dalam proses pembelajaran baik formal maupun non formal seperti majelis taklim maupun paguyuban, seperti itu. Lalu apa sih definisi dari peserta didik itu? Yang pertama adalah merupakan individu yang belum dewasa yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Sehingga maksud dari peserta didik ini adalah yang dimana ada suatu individu yang memiliki kepribadian yang belum dewasa, lalu dia mengikuti proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendewasakan dirinya, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau thalib, yang mana secara etimologi murid berarti orang yang menghendaki, dan secara etimologi murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seseorang pembimbing spiritual. Sehingga murid di sini adalah seseorang yang sedang mencari ilmu, namun di bawah bimbingan seseorang, atau bisa kita sebut dengan guru gitu. Karena tanpa adanya guru kita pun gak tahu gitu arahnya mau kemana kita mencari ilmu tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada thalib, secara bahasa yang artinya orang yang mencari, dan menurut istilah tasawuf adalah penempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempah dirinya untuk mencapai derajat sufi. Nah, maksudnya itu adalah jadi seseorang yang sedang mencari ilmu yang semata-mata hanya ingin mengangkat dirinya sebagai sufi kalau dalam tasawuf. Jadi kalau kita ingin menjadi sufi, maka kita harus mencari ilmu setinggi-tingginya sehingga derajat kita pun akan terangkat, kayak gitu. Itu menurut istilah tasawuf. Jadi bertujuannya untuk menjadi orang sufi. Kalau dalam peserta didik atau thalib di lingkungan sekolah, kita kan beda-beda ya tujuannya. Ada yang ingin jadi dokter atau apapun, sehingga ingin gitu mengangkat derajat kita gitu sebagai peserta didik gitu, semata-mata hanya ingin membanggakan kedua orang tua, kayak gitu. Karena orang tua telah susah payah mencari biaya untuk sekolah kita hanya untuk mengangkat derajat kita gitu. Karena orang tua gak mau gitu ngelihat anaknya derajatnya itu lebih rendah dibanding dengan orang tuanya sendiri, kayak gitu. Nah, untuk kata maulid ini biasanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berada pada sekolah dasar maupun menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas. Sedangkan thalib itu biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang berada di perguruan tinggi gitu. Istilah pada murid dan thalib ini maknanya itu sangat mendalam dibanding dengan istilah peserta didik, karena dalam proses pendidikan itu terdapat individu yang secara bersungguh-sungguh gitu dalam mencari ilmu pengetahuan, sehingga dalam proses pembelajaran harus adanya keaktifan dalam belajar. Karena seperti pepatah, tidak ada tepuk sebelah tangan, yang mana tidak ada seorang guru hanya memberikan materi saja tanpa adanya interaksi dengan peserta didik. Sehingga antara peserta didik dan pendidik harus klop atau harus saling bekerja sama agar dalam proses pembelajarannya pun baik gitu dan efisien gitu, dan melatih
kecerdasan dari siswanya, dari peserta didiknya. Karena dengan adanya keaktifan atau interaksi antara peserta didik maupun pendidik, kita akan terasa nyaman gitu dalam sebuah proses pembelajaran gitu, dan tidak membuat peserta didik maupun pendidik pun merasa jenuh ataupun canggung kayak gitu. Mungkin sekian dari saya penjelasan definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Terima kasih. Paradigma yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, yang artinya ia mempunyai dunianya sendiri, sehingga metode belajar pun tidak boleh disamakan dengan metode belajar untuk orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Peserta didik yang kehilangan dunianya maka menjadikan kehampaan hidup di kemudian hari. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan individu menurut Abraham Maslow terdapat 5 hierarki kebutuhan, yaitu dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu 1. Kebutuhan taraf dasar yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki atau rasa sosial, serta harga diri. Dan yang kedua, meta kebutuhan yang meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan manusia memiliki tingkat kesulitan yang hierarkis. Kebutuhan yang berada pada hierarki paling bawah akan mudah dicapai oleh semua manusia, namun kebutuhan yang berada pada hierarki paling tinggi masih ada kebutuhan lain yang tidak dapat terjangkau oleh kelima hierarki tersebut, yaitu kebutuhan akan transdensi kepada Tuhan. Individu yang melakukan ibadah sesungguhnya tidak dapat dijelaskan dengan kelima hierarki kebutuhan tersebut, sebab akhir dari aktivitasnya hanyalah keikhlasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3, yaitu peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu lainnya. Yang dimaksud di sini ialah perbedaan endogen seperti fitrah dan perbedaan oksogen seperti lingkungan, yang meliputi jasmani, inteligensi, sosial, minat, bakat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi, masing-masing memiliki kemampuan atau tingkatan serta karakternya masing-masing, yang karenanya perlu perlakuan pendidikan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Poin keempat, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia, yaitu sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis, yaitu pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga, yakni rasa, cipta, dan karsa. Kelima, peserta didik memiliki subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitasnya masing-masing, sehingga dalam pendidikan tidak mungkin memandang anak sebagai objek pasif yang hanya bisa menerima dan mendengarkan. Dan yang terakhir, yaitu keenam, peserta didik mengikuti perkembangan dan pola perkembangan, yaitu bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo, serta irama perkembangan oleh usia atau periode perkembangannya. Karena usia itu bisa menentukan pengetahuan intelektual, emosi, bakat, minat peserta didik, baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, dan didaktis. Periodisasi manusia. Dalam psikologi perkembangan disebutkan bahwa periodisasi manusia itu pada dasarnya dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap asuhan yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun atau yang disebut dengan fase neonatus. Nah, pada fase ini anak hanya mampu menerima rangsangan yang bersifat biologis dan psikologis yang melalui air susu ibunya. Nah, pada fase ini belum dapat diterapkan interaksi edukasi secara langsung. Karena itu, proses edukasinya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu memberi azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri ketika baru lahir, yang bermanfaat agar membuka sistem saraf rohani agar anak teringat dengan apa yang dulu di dalam arwah diberi perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu dengan cara memotong akikah 2 kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan.
Nah, ini itu selain menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai lambang atau simbol pengorbanan dan kepedulian sang orang tua terhadap kelahiran bayinya agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan menuruti keinginan orang tuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu memberi nama yang baik, yaitu nama yang secara psikologis mengingatkan atau berkorelasi dengan perilaku yang baik. Misalnya, nama anak tersebut diambil dari Asmaul Husna, ataupun nama-nama sahabat, ataupun nama-nama orang yang soleh, ataupun nama-nama yang agar anak tersebut bisa memiliki sifat sesuai nama arti anak tersebut. Proses edukasi selanjutnya yaitu memberi ASI sampai anak usia 2 tahun. Selain bermanfaat sebagai posisi gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, juga menambah keakraban, kehangatan, dan kasih sayang sang ibu dengan bayinya ataupun sebaliknya. Nah, ada juga dampak negatif dari kekurangan ASI, yaitu mengakibatkan perilaku negatif seperti tidak menuruti perintah orang tua, karena secara psikologis hubungan antara anak dan ibu tersebut tidak akrab. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, atau yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, proses edukasi selanjutnya yaitu memberikan makanan dan minuman yang halal dan bergizi, atau disebut juga thayyib, dan membiasakan hidup bersih dan suci. Nah, tahapan yang kedua yaitu pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera, atau juga disebut fase anak-anak. Pada tahap ini, mulai diperlukan adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Mina, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, dan kemampuannya pada Quran Surat Hud ayat 93. Tugas pendidik pada fase ini adalah menumbuhkan potensi-potensi indera dan psikologis seperti pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, tugas orang tua adalah bagaimana mampu merangsang pertumbuhan berbagai potensi tersebut agar anaknya mampu berkembang secara maksimal. Untuk tahap yang ketiga yaitu pembentukan watak dan pendidikan agama, atau juga disebut dengan fase tamyiz, atau adalah fase di mana anak mulai mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, atau juga disebut fase balik. Nah, tugas pendidik pada tahap ini yaitu mengubah persepsi konkret peserta didik menuju pada persepsi yang abstrak, atau maksudnya adalah mengubah pikiran bahwa yang tidak terlihat oleh mata sendiri itu tidak benar adanya. Contohnya itu seperti adanya Tuhan. Kan Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri, tetapi kita harus wajib mengimani adanya Tuhan tersebut, seperti itu. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap kematangan yang dimulai dari usia 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini, anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti sebenarnya, mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan yang religius. Nah, oleh karena itu, proses edukasinya itu dapat dilakukan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan teman hidupnya yang memiliki ciri mukafaah atau ideal dalam aspek agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pemilihan pasangan hidup yang ideal akan mencetak calon pendidik di rumah tangga yang kelak bertanggung jawab atas pendidikan anak kandung di rumahnya. Nah, tahap yang kelima yaitu tahap kebijaksanaan yang dimulai dari usia 30 tahun sampai meninggal. Proses edukasinya itu bisa dilakukan dengan cara mengingatkan agar mereka berkenan sedekah atau zakat bila ia lupa, serta mengingatkan harta dan anak yang dimiliki agar selalu dikembalikan kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya. Materi selanjutnya adalah kode etik peserta didik yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar baik secara langsung ataupun tidak. Ada 11 poin menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hussein Sulaiman. Tapi di sini kita bahas 4 poin saja. Poin yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah. Belajar itu penting. Belajar adalah proses mencari atau menuntut ilmu yang biasa disebut dengan talabul ilmi, sehingga hukumnya wajib. Belajar juga merupakan salah satu bentuk jihad kepada Allah, karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu harus dimiliki oleh seluruh muslimin. Poin yang kedua adalah bersifat tawadhu. Tawadhu adalah sifat rendah hati, bukan berarti rendah diri. Tawadhu ini harus dimiliki oleh setiap orang, karena sifat tawadhu adalah kebalikan dari sifat takabur dan sombong. Tawadhu adalah akhlak baik yang ada dalam pada diri
yang mendekati pada kebenaran dan jauh dari kesombongan. Tawadhu ini merupakan cerminan hati manusia. Bersikap tawadhu adalah tidak menunjukkan bahwa dirinya lebih bisa daripada orang lain. Poin yang ketiga adalah mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Ilmu-ilmu tertentu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang terpuji, baik yang untuk akhirat atau duniawi. Karena ilmu yang terpuji ini mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu terpuji ini sangat bermanfaat baik bagi diri masing-masing ataupun bagi orang lain. Di poin yang keempat atau yang terakhir ini yaitu tunduk pada nasihat pendidik. Pendidik adalah figur atau pengganti orang tua di sekolah. Pendidik ini memberikan andil yang cukup besar, yaitu apalagi dalam tumbuh kembang peserta didik. Pendidik akan memberikan pengajaran, perlindungan, dan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendukung sehingga para murid atau peserta didik itu menjadi lebih berwawasan dan lebih bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam etika peserta didik. Macam etika peserta didik itu ada 3. Yang pertama terkait dengan dirinya sendiri, yang kedua terkait dengan pendidik, dan ketiga terkait dengan pelajaran. Pertama terkait dengan diri sendiri. Apa saja? Yaitu membersihkan hati. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, sebab belajar itu merupakan salah satu ibadah, dan ibadah itu harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Selanjutnya yaitu memperbaiki niat atau motivasi. Jadi sebagai peserta didik harus mempunyai tujuan dalam menuntut ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita menuntut ilmu itu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua yaitu terkait dengan pendidik. Kita itu harus patuh, tunduk, memuliakan, dan menghormati. Jadi sebagai murid kita itu harus menghormati, menghargai, menjunjung tinggi seseorang yang mampu menjadi sumber ilmu tersebut. Nah, sebab itulah mengapa diwajibkan untuk memuliakan guru agar ilmunya itu bisa berguna dan membawa berkah. Yang ketiga yaitu terkait dengan pelajaran. Jadi kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa henti. Jadi meskipun sudah berulang kali kita mempelajari ilmu tersebut, jangan pernah bosan untuk mempelajarinya. Terus kita harus senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya yaitu Winda Sri Yunita. Oke, baik, terima kasih Widi. Untuk slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pencari ilmu. Nah, apa aja sih poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh peserta didik atau para pencari ilmu? Nah, kita ruang lingkup pencari ilmu atau peserta didik di sini bukan hanya anak SD yang akan kita ajar nanti atau akan kita didik nanti, tetapi kita juga masih tersebut sebagai pencari. Jadi hal ini juga kita harus penuhi dan juga kita perhatikan sebagai seorang pencari ilmu dimanapun kita berada, mau itu di pesantren, mau itu di universitas, mau itu di tingkat SD, SMP atau MA. Yang namanya kita sedang menimba ilmu berarti kita dinamakan sebagai peserta didik atau pencari ilmu. Nah, poin pertama yang harus kita penuhi dan harus kita perhatikan yaitu seorang pencari ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Nah, kecerdasan yang seperti apa? Ruang lingkup kecerdasan di sini itu luas, bukan hanya seolah-olah kecerdasan di sini berarti orang yang memiliki IQ tinggi atau IQ-nya di atas rata-rata, atau orang yang misalnya kalau menjawab soal itu langsung tahu jawabannya gitu, atau diilhami langsung gitu. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi juga ruang lingkup di sini bisa berarti seseorang yang memiliki cara belajar untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia udah tahu bagaimana sih
apa sih yang dibutuhkan otak kita untuk meresap gitu, meresap dengan cepat pembelajaran yang diberikan oleh dosen, guru ataupun pengajar, ustadz atau ustadzah. Nah, seperti itu. Dan juga ruang lingkup kecerdasan di sini juga bisa seorang peserta didik itu harus memiliki kecerdasan emosional, yang berarti ketika dia merasa lelah dengan pembelajaran, dia harus bersabar dan juga harus bisa menahan hawa nafsunya untuk bermalas-malasan seperti itu. Nah, kecerdasan emosional ini juga dibutuhkan. Lalu kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan intelektual. Untuk poin yang kedua, yaitu seorang pencari ilmu atau peserta didik itu harus memiliki hasrat. Hasrat yang dimaksud di sini yaitu memiliki motivasi untuk belajar. Jadi seorang pencari ilmu itu memiliki keinginan, dorongan, dan tujuan apa sih sebenarnya yang dituju seseorang itu dalam mencari ilmu itu. Sebenarnya apa tujuannya, dan juga kita harus memiliki motivasi belajar supaya kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Motivasi ini kita bisa dapatkan dari luar, misalkan kita menonton YouTube atau menonton video-video motivasi untuk menggugahkan gairah semangat belajar kita. Dan juga semangat belajar itu bisa kita ciptakan sendiri, atau motivasi belajar itu kita bisa ciptakan sendiri. Hasrat belajar itu bisa kita ciptakan sendiri. Dengan apa? Salah satunya dengan tadi kita mempunyai kecerdasan emosional. Yang namanya emosional, sebenarnya apa yang kita cari, apa tujuan kita untuk belajar. Jangan bilang kalau misalkan tujuan belajar atau mencari ilmu kita itu hanya mencari eksistensinya, ingin meraih pangkat atau mendapatkan ijazah. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus, kalaupun ada seperti itu, kita harus merefleksi, niatkan ulang yang baik dalam hati kita untuk mencari ilmu itu, supaya kita itu mendapatkan ilmu yang barokah untuk diamalkan nanti. Untuk yang selanjutnya yaitu bersabar dan tabah. Seorang pencari ilmu itu harus bersabar dan juga tabah dalam mencari ilmu. Kalau misalkan kita tidak sabar dan juga tidak tabah, maka ilmu itu saat kita bayangkan juga tidak akan cepat masuk. Nah, contohnya ketika kita misalkan di suatu ruangan kita belajar, atau di kamar kita sedang pembelajaran online, lalu kita bosan nih pembelajaran online. Nah, sifat-sifat seorang pencari ilmu itu salah satunya harus sabar gitu. Kita harus menahan diri juga, bersabar, harus kita pahami, dan harus kita ingat pencarian ilmu yang sangat panjang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu seorang pencari ilmu itu harus memiliki petunjuk dari pendidiknya. Nah, pendidik di sini bisa dosen, guru, atau ustadz-ustadzah. Karena bagaimanapun juga ketika kita, walaupun kita bisa belajar otodidak, belajar sendiri, mencari informasi sendiri, tapi pada hakikatnya kita masih membutuhkan seorang pendidik yang bisa menunjukkan ke arah mana seharusnya, atau langkah mana, atau keputusan apa yang harus kita ambil, seperti itu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu seorang pencari ilmu itu harus mempunyai seperangkat modal dan sarana atau bulgo. Nah, sudah dipastikan dan tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses mencari ilmu itu kita pastinya membutuhkan yang namanya uang. Nah, uang itu untuk kita selama belajar, misalkan untuk pembelian buku, atau untuk membeli alat-alat praktek ataupun yang lainnya. Nah, sarana ini harus dibutuhkan dan harus ada gitu, karena bagaimanapun juga kita tahu bersama bahwa sekolah yang memang sesungguhnya sekolah yang mahal itu justru yang dicari orang-orang gitu, karena terlihat dari kualitas dan juga jaminan mereka untuk memberikan pendidikan yang layak kepada peserta didiknya. Nah, maka poin ini tidak bisa kita pungkiri dan harus kita sadari juga bahwa sarana modal atau bulgo ini kita butuhkan dan menjadi syarat untuk seorang pencari ilmu. Untuk poin yang terakhir yaitu kita harus sebagai pencari ilmu, kita harus meniatkan dalam hati bahwa mencari ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah saja, tidak hanya di bangku universitas saja, atau tidak hanya bangku di SMP, MTS, atau TK, LA saja, tetapi kita harus niatkan juga dalam mencari ilmu itu sepanjang zaman atau tulu zaman, karena hadis Nabi pun menyebutkan utlubul ilma wa minal mahdi ilal lahdi. Nah, carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat. Nah, tugas kita di sini berarti kita harus mencari ilmu sepanjang hayat kita, sepanjang kemampuan kita, dan juga kita harus tahu juga apa yang sebenarnya kita tuju di dunia ini, dan juga
kita harus balikan niat kita dalam mencari ilmu itu lebih baik, dan juga tentang duniawi, dan ketika kita bisa mengimbangi ilmu dunia dan ilmu akhirat tentunya itu lebih. Sekian dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas Perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.